Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian kaidah yang ke 27 sekarang ya. Kata beliau, asyirku akbar wa asghar. Syirik ada dua macam. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Dan ini dengan ijma seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Berbeda dengan kaum khawarij. Kalau orang khawarij menganggap syirik cuma satu, itu syirik besar saja. Tidak ada syirik kecil, kata orang khawarij. Sedangkan ahlus sunnah meyakini bahwa syirik itu ada besar, ada kecil. Apa bedanya syirik besar sama syirik kecil? Yang pertama, syirik besar ya, membatalkan seluruh amal. Sedangkan syirik kecil hanya membatalkan amal yang terkena syirik kecil itu saja. Perbedaan yang kedua, bahwa syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sementara syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Perbedaan yang ketiga, syirik besar bila orangnya mati di atasnya, maka kekal dalam neraka. Sedangkan syirik kecil, kalau dia mati di atasnya, maka dia tidak kekal di neraka. Iya. Ini ibu-ibu sekalian, tiga perbedaan antara syirik besar dengan syirik apa? Kecil. Apa itu syirik besar? Syirik besar, ibu-ibu sekalian, hakikatnya adalah taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan ya selain Allah dengan Allah. Taswiyatu ghairillah billah, menyamakan selain Allah dengan siapa? Dengan Allah, baik dalam ibadah kepadanya ataupun dalam sifat, memberikan sifat padanya. Maka siapa yang misalnya ibu-ibu mencintai seseorang seperti mencintai Allah, syirik. Siapa yang dia bertawakal kepada seseorang seperti tawakalnya kepada Allah, syirik. Ya, itu bertawakal dalam perkara yang hanya Allah mampu melakukannya saja. Siapa yang takut kepada selain Allah seperti dia takut kepada Allah, maka syirik. Karena dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Dalam ibadah. Demikian pula dalam sifat. Siapa yang meyakini bahwa makhluk bisa mengetahui yang gaib, syirik besar. Kenapa? Karena itu hanya milik Allah saja. Syirik dalam rububiyah ini. Siapa yang punya keyakinan bahwa selain Allah bisa menyembuhkan, maka ini syirik besar, syirik rububiyah. Iya. Kenapa? Karena dia menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam sifat. Ya, di mana sifat itu hanya milik Allah saja, tidak untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ibu-ibu sekalian, ya, syirik besar. Jadi hakikat syirik besar itu adalah menyamakan selain Allah dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun syirik kecil nanti akan disebutkan oleh penulis buku Syekh Suaidan ini tentang definisinya pada kaidah berikutnya nanti. Sekarang kita masuk ke al-qaidah ats-tsaminah wal 'ishrun. Kaidah yang ke-28. Kata beliau, al-kufru kufran. Kufur ada dua macam. Kufur ada dua macam. Yang pertama kufrun akbar, dan yang kedua kufurun asghar. Yang pertama kufur besar, dan yang kedua kufur kecil. Yang kedua kufur apa? Kecil. Apa bedanya Ibu-ibu? Tidak, ya sama halnya dengan syirik besar dengan syirik kecil, perbedaannya sama. Nah, sekarang kita ingin mengenal apa itu kufur besar. Kufur besar ada 5 atau 6 macam Ibu-ibu. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, itu ada 5. Sebagian ulama mengatakan 6. Yang pertama yaitu kufur takdzib. Yang pertama kufur apa? Takdzib. Kalau nggak salah dulu pernah kita menyampaikannya juga. Apa itu kufur takdzib? Itu meyakini dengan hati dan lisannya. Seseorang meyakini dengan hati dan lisannya bahwa Islam itu dusta, Rasul itu dusta, Quran itu dusta, bohong. Iya. Dalil kufur ini yaitu dalam surat Al-Mulk. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Setiap kali dilemparkan sekelompok ke dalam api neraka, maka malaikat penjaga neraka itu berkata, bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? Kata mereka, benar, sudah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami mendustakan. Ya, tapi kami apa? Mendustakan. Ya, fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Dan kami mengatakan bahwa Allah tidak pernah menurunkan apapun. Ya. Itu dalam surat Al-Mulk ayat 9, 89 Ibu-ibu. Ayat 8, ayat 9. Ini kufur yang pertama, yaitu kufur apa? Takdzib. Kufur takdzir apa sih kufur takdzib itu? Yaitu meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan bahwa Islam dusta, Rasul bohong, dusta. Iya. Macam yang kedua dari kufur besar yaitu kufur juhud. Kufur apa? Juhud. Ingat gak Ibu-ibu? Dulu pernah kita menyebutkan ini. Kufur juhud. Apa itu kufur juhud? Yaitu meyakini kebenaran Rasul dengan hatinya. Meyakini kebenaran Rasul dengan hatinya.
dan mendustakan dengan lisannya. Kalau kufur takdzib, mendustakan Rasul dengan hati dan lisan. Mendustakan Rasul, Islam, Quran dengan hati dan lisan, itu yang kufur takdzib tuh, Bu. Kalau kufur juhud, dia membenarkan dengan hatinya, meyakini bahwa Rasul itu benar. Iya. Tapi ibu-ibu sekalian, lisannya malah mendustakan dan badannya memeranginya. Dalil kufur ini apa? Itu firman Allah dalam surat An-Naml ayat 14. Dalam surat apa? An-Naml ayat 14. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Wajahadu biha, dan mereka juhud kepada risalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Wastaiqanatha anfusuhum, sementara hati mereka yakin akan kebenarannya. Perhatikan ibu-ibu, di situ Allah menyebutkan bahwa mereka mengingkari risalah Nabi Musa dengan lisan-lisan mereka, tapi hati mereka meyakini akan kebenaran Rasul. Zulma wa uluwa. Ya. Karena apa? Kezoliman dan kesombongan mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kufurnya Fir'aun, Ibu. Di mana Fir'aun sebetulnya yakin dengan hatinya. Ya, kaumnya Fir'aun pun yakin dengan hatinya bahwasanya Nabi Musa itu benar. Tapi karena kesombongan Fir'aun, dia mendustakan Nabi Musa dan memerangi dengan badan dan lisannya. Iya. Ini namanya kufur apa? Kufur apa, Ibu? Juhud. Dan para ulama membagi kufur juhud itu menjadi dua bagian, Bu. Dua macam. Yang pertama yaitu juhudun mutlak, juhud yang sempurna. Ya. Apa itu juhud yang mutlak? Itu yang sudah kita sebutkan tadi, di mana dia meyakini akan kebenaran risalah Rasul dan dia mendustakan dengan lisannya. Yang kedua yaitu juhudun muqayyad. Apa itu? Yaitu juhud pengingkaran yang bersifat muqayyad, terikat pada suatu permasalahan. Maksudnya bagaimana? Yaitu mengingkari salah satu hukum Islam yang sudah jelas, ya, dan menjadi ijma' para ulama. Contoh misalnya, Bu, mengingkari wajibnya sholat. Dia mengatakan katanya sholat nggak wajib, sholat 5 waktu nggak wajib. Padahal semua Muslim tahu, semua orang tahu bahwa yang namanya apa? Sholat itu hukumnya apa? Wajib. Ya, udah jelas. Wajibnya udah sangat jelas. Ya. Contoh lagi, Ibu-ibu sekalian, mengingkari adanya malaikat. Mengatakan nggak ada malaikat itu. Padahal, ya, beriman kepada malaikat itu termasuk rukun iman, tidak? Termasuk rukun iman. Atau misalnya mengingkari salah seorang rasul. Dia imani semua nabi dan rasul kecuali dia tidak mengimani seorang rasul. Maka ini pun juga kufur besar, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Iya. Atau meyakini kehalalan yang Allah haramkan. Contoh misalnya apa? Dia meyakini zina halal, boleh kok. Padahal dia tahu bahwa Allah mengharamkannya. Tapi sengaja dia menentang, Bu.
dan dengan mengatakan halal nggak apa-apa, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Iya. Atau sengaja mengharamkan apa yang Allah halalkan karena sengaja menentang, padahal dia tahu itu halal hukumnya, boleh. Iya. Tapi dia sengaja haramkan dalam rangka menentang Allah dan Rasulnya. Maka ini bisa jatuh kepada apa? Hukum juhud. Ya, kufur juhud muqayyad ini ibu-ibu sekalian. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Jadi ini macam yang kedua dari kufur. Kufur apa, Bu? Yang kedua apa? Kufur juhud. Kalau yang pertama apa? Kufur takdzib. Kufur juhud ada berapa macam, Bu? Dua. Yang pertama apa? Juhud mutlak. Yang kedua apa? Juhud muqayyad. Ya. Paham sampai sini? Sekarang kita masuk ke jenis kufur besar yang ketiga, yaitu kufur iba wal istikbar. Kufur enggan dan sombong. Kufur iba dan istikbar, kufur enggan dan sombong. Apa itu kufur iba wal istikbar, ibu-ibu? Itu seseorang meyakini kebenaran Islam dengan lisan, dengan hati dan lisannya. Ya, hatinya meyakini Islam benar. Lisannya pun mengucapkan Islam benar. Tapi dia menolak Islam karena kesombongan dia dan keengganannya, Bu. Iya. Contohnya siapa? Contohnya Abu Thalib. Contohnya siapa? Abu Thalib. Contoh lagi siapa? Iblis. Dalam ayat yang insya Allah ibu-ibu mungkin insya Allah tak pernah dengar dengan ayat-ayatnya ya. Allah mengatakan apa? Illa wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Maka semuanya pun sujud kecuali iblis. Dia enggan dan sombong. Tuh lihat, enggan dan sombong, iba wal istikbar. Maka ia pun menjadi orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena kesombongannya iblis enggak mau sujud, tidak mau melaksanakan perintah Allah karena kesombongannya, Bu. Kalau ada orang yang tidak sholat karena malas, yang satu lagi enggak mau sholat karena sombong, maaf ya, saya enggak mau sholat. Ya, nggak mau saya meletakkan jidat saya di tanah karena kesombongannya. Maka yang ini kufur besar, Bu, bisa mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas, masih ikhtilaf para ulama apakah dia kafir atau tidak. Jumhur ulama mengatakan dia tidak kafir. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, keenggan dan sombong seperti halnya iblis, seperti ini kufur besar, ibu-ibu sekalian. Iya. Saya dulu pernah punya tetangga, dia kontraktor, Bu. Dia cerita ke saya, Ustadz, saya punya anak buah itu nggak mau sholat, Ustadz. Disuruh sholat nggak mau. Saya bahkan pernah saya ancam, kamu kalau nggak sholat saya ya PHK kamu. Apa kata dia, Bu? Saya lebih baik PHK Pak daripada sholat. Ini kan menunjukkan kesombongan luar biasa, Pak. Sombong benar. Ketika dinasihatin, kamu nggak takut sama neraka? Neraka banyak perempuan cantik, Pak, katanya.
Subhanallah. Ada orang yang hatinya sekeras batu kayak gini ya. Iya. Makanya pantas saja bahan bakar neraka itu batu, bukan besi dan baja, Pak. Besi dan baja kalau dibakar dalam api masih leleh. Batu nggak leleh. Dan hati manusia lebih keras dari batu masalahnya. Kalau sudah seperti itu, la haula wala quwata illa billah. Iya. Karena kesombongan. Iya. Banyak terkadang pejabat-pejabat karena sombong dia, merasa dirinya seorang pejabat karena dia punya titel, dia bintang 4, bintang kejora, ya, bintang 7 puyer atau yang lainnya. Ya, sombong dia, tak mau. Subhanallah. Ini nasibnya nanti seperti iblis. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini kufur apa? Yang ketiga kufur apa, Bu? Kufur iba wal istikbar. Kufur enggan dan sombong. Yang keberapa? Yang keempat. Ya. Itu kufur nifaq. Kufur apa? Nifaq. Apa itu kufur nifaq? Kufur nifaq yaitu membenarkan Rasul dengan lisannya tapi mendustakan dengan hatinya. Mendustakan dengan apa? Hatinya. Lisannya membenarkan, lisannya berkata beriman, ya, tapi hatinya kufur, dia mendustakan. Ini kebalikan kufur juhud, Bu. Kalau kufur juhud kan meyakini kebenaran Rasul dengan hatinya, tapi mendustakan dengan lisan dan anggota badannya. Kalau kufur nifaq itu membenarkan Rasul dengan lisan dan anggota badannya, tapi mendustakan dengan apa? Dengan hatinya. Contohnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Padahal mereka tidak beriman, kata Allah. Allah tahu hatinya tidak beriman. Iya. Nah, ini kufur nifaq, ibu-ibu sekalian. Nah, kufur nifaq ini paling berat, Ibu, di sisi Allah. Makanya Allah menyebutkan bahwa orang munafik itu berada dalam keraknya api neraka. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam keraknya api neraka. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Karena bahayanya orang munafik itu, Bu, jauh lebih besar dibandingkan bahaya orang kafir yang terang-terangan. Karena orang munafik itu istilahnya melipat dalam menggunting dalam lipatan, bukan melipat dalam guntingan. Kebalik. Ya, ibu-ibu sekalian. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, itu kufur i'rab, berpaling. Kufur apa? I'rab, berpaling. Apa itu kufur i'rab? Itu seseorang tidak membenarkan Rasul, tidak juga mendustakan. Tengah-tengah aja. Ya, dia mengatakan, saya tidak membenarkan kamu, tidak pula saya mendustakan kamu. Ya. Dan tidak pula dia berusaha untuk mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui tentang kebenaran Islam. Pokoknya dia berpaling aja.
Nah ini kufur irad. Jadi kufur irad itu hakikatnya dia tidak membenarkan Islam, tapi juga tidak mendustakan apa? Islam. Dan juga dia tidak berusaha untuk mempelajari Islam. Nah ini namanya kufur i'rad. Iya. Dalilnya mana? Yaitu surat Toha. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Surat Toha ayat 124. Waman a'rada an dzikri, siapa yang i'rad berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan dia buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, dia akan berkata, ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, sementara di dunia aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah berfirman, demikianlah, waktu di dunia ayat-ayat kami telah datang kepadamu, tapi kamu malah meninggalkannya, berpaling darinya. Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka di hari ini pun kamu akan ditinggalkan. Iya. Lihat ibu-ibu sekalian. Yang ketiga, yang keenam ibu-ibu, kufur syak waraib, kufur ragu. Artinya dia meragukan kebenaran Islam, meragukan kebenaran Rasul. Ya. Ragu dia. Maka yang seperti ini kufur besar ibu-ibu sekalian. Karena syarat ya iman adalah harus yakin dan tidak boleh ragu. Sebagaimana Allah menyebutkan itu dalam surat Al-Hujurat. Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang yang beriman itu siapa? Itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu. Kemudian tidak apa? Kemudian dia tidak ragu. Iya, akan kebenaran Allah dan Rasul-Nya itu. Nanti kalau dia masih ragu dan meragukan Allah dan Rasul-Nya, ya berarti dia bukan orang yang beriman. Nah ini ibu-ibu sekalian, ini 6 jenis ya kufur besar. Adapun kufur kecil, apa itu kufur kecil? Itu semua maksiat atau dosa besar yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai kufur, tapi pelakunya tidak kafir. Pelakunya tidak apa? Kafir. Contohnya firman Allah dalam surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maka dia apa? Kafir. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, kata Ibnu Abbas apa? Laisal kufru huna kama yafhamun. Bukanlah kufur yang dimaksud dalam ayat ini seperti yang mereka pahami. Wa innamal kufru alladzi la yanqulu 'anil millah. Akan tetapi kufur yang dimaksud dalam ayat ini yaitu yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufrun duna kufrin. Ia adalah kufur di bawah kekufuran. Makanya Rasulullah tidak mengkafirkan Najasyi, padahal Najasyi masuk Islam dan tidak berhukum dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Najasyi meninggal dunia, disolatkan oleh Rasulullah SAW dengan salat gaib, ibu-ibu. Ya. Demikian pula Rasulullah mengabarkan akan munculnya
pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengambil petunjuk Rasulullah, tidak mau mengambil sunnah Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tetap menyuruh kita untuk taat, mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Kata Rasulullah, ya, yakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati wa sayakunu fihim rijalun qulubun qulubu syayatin fi jusmanil ins. Akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengambil petunjukku sebagai petunjuk, tidak mau mengambil sama sekali sunnahku sebagai sunnah, dan akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia. Lalu Hudzaifah bertanya, "Hai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin seperti itu, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Isma' wa ati'." Tetaplah mendengar dan taat. Maksudnya dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat. Ternyata Rasulullah tidak mengkafirkan. Maka dari itu, ya, firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah," siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Ya, kafir di sini kata Ibnu Abbas kufur kecil, bukan kufur besar. Tapi bisa berubah menjadi kufur besar. Ya, kapan? Kalau dia menghalalkan, sengaja dia menghalalkan dan meyakini boleh, nggak apa-apa, padahal dia tahu itu tidak boleh, haram. Ya, sehingga dia masuk dalam kufur juhud muqayyad yang sudah kita sebutkan tadi, ibu-ibu sekalian. Bahkan kalau dia meyakini bahwa undang-undang bikinannya itu setara dengan hukum Allah, kafir, murtad kata para ulama dengan ijma' mereka. Ya, terlebih kalau dia meyakini bahwa undang-undang bikinannya lebih bagus daripada ya undang-undang Allah dan Rasulnya. Wah, ini ngeri. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian. Contoh lagi apa? Rasulullah SAW menyebut wanita yang durhaka sama suaminya kafir. Kafir kepada siapa? Kepada suami. Iya. Kata Rasulullah SAW, "Uritun nar, fa idza aktsaru ahlihan nisa yakfurna." Aku diperlihatkan oleh Allah api neraka dan ternyata kebanyakan penduduknya adalah wanita. Mereka kafir. Kemudian ada seorang wanita bertanya, "Yakfurna billah?" Mereka kafir kepada Allah ya Rasulullah? Bukan. Yakfurnal ashir. Itu kafir kepada suami. Iya. Suami sudah banyak berbuat kebaikan, gara-gara 1-2 kesalahan langsung dilupakan banyak kebaikan suami itu. Contoh lagi, ya, meratap, mencela nasab. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya apa? Ya, isnani fi ummati huma bihim kufrun. Ada 2 yang akan ada pada umatku dan itu kufur untuk mereka. Yang pertama al-niyahah, meratapi mayat. Yang kedua at-ta'nu fil ansab, dia mencela nasab orang. Iya. Rasulullah mengatakan itu kufur. Tapi para ulama sepakat bahwa itu hukumnya kufur kecil, bukan kufur besar. Contoh lagi Nabi bersabda, ya, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan memerangi seorang muslim adalah kekafiran. Tapi para ulama menyatakan, ya, 2 orang yang berantem padahal dua-duanya muslim, ya, maka dua-duanya tidak disebut kafir. Ya. Padahal Rasulullah mengatakan memeranginya kufur. Tapi para ulama sepakat pelakunya tidak kafir berdasarkan firman Allah, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Apabila ada 2 kelompok dari kaum mukminin yang saling berperang,
maka damaikan. Di situ Allah masih menamai mereka sebagai kaum mukminin. Ya. Nah, ini Ibu-ibu sekalian, kufur kecil. Jadi kufur kecil itu apa itu? Itu setiap dosa besar atau maksiat besar yang dinamai oleh syariat ini sebagai kufur. Tapi pelakunya tidak kafir murtad dari agama Islam, tidak. Ya. Paham nggak, Bu? Ibu-ibu nggak pada bobok kan? Takutnya bawa bantal dari rumah. Baik Ibu-ibu sekalian, kita masuk ke Al-Qaidah At-Tasi'ah wal-Ishrun, kaidah yang ke-29. Kata beliau, la yujibul khuludal abadi wa hubutal a'mal wal baghdha'a wal bara'al mutlaq illa al kufru wasyirkul akbar. Tidak mengharuskan, tidak menyebabkan kekal selama-lamanya, tidak pula batal seluruh amalnya, tidak pula kebencian dan bara' berlepas diri yang sempurna, kecuali kufur dan syirik besar. Iya. Maksudnya Ibu-ibu, hanya kufur besar dan syirik besar yang mewajibkan atau yang menyebabkan pelakunya kekal dalam api neraka. Amalnya seluruhnya batal. Dan kita harus benci dengan 100% ya kepada orang seperti ini, Ibu-ibu sekalian. Tapi ini khusus untuk mereka yang jatuh kepada kufur besar dan syirik besar. Adapun kalau jatuhnya kepada kufur kecil, syirik kecil, nggak boleh. Kita hukumi bahwa pelakunya kekal di neraka, atau amalnya habis, batal semuanya, atau kita benci 100% kepadanya, nggak boleh. Ya, baro itu artinya berlepas diri, Ibu-ibu sekalian. Karena Ibu-ibu, kata Syekh Shalih Fauzan, manusia dalam masalah wala dan baro itu ada 3 kelompok. Iya. Wala itu apa sih wala? Wala itu artinya pemberian loyalitas. Baro apa baro? Yaitu pemberian pemusuhan, memberikan permusuhan kepada dia. Nah, manusia, kata Syekh Shalih Fauzan, ada 3 macam. Macam yang pertama, yang wajib kita berikan loyalitas 100%, tidak boleh kita barok sama sekali. Siapa dia? Ya, Allah dan Rasulnya. Demikian pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita berikan loyalitas 100% kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak boleh kita benci sama sekali. Iya. Macam yang kedua, manusia-manusia yang kita wajib barok 100%. Barok artinya kita memberikan permusuhan. Tidak boleh kita memberikan loyalitas sama sekali. Siapa dia? Yaitu orang-orang kafir dan munafik, dengan munafik yang besar. Ya, orang-orang yang kafir dengan kufur yang besar, dan munafik dengan munafik yang besar. Iya. Yang ketiga, orang-orang yang tidak boleh kita berikan loyalitas 100%, tidak pula barok 100%, tidak boleh. Siapa dia? Yaitu setiap muslim yang masih melakukan dosa besar. Dia muslim tapi masih suka berzina. Dia muslim tapi dia suka masih berbuat bid'ah. Dia muslim tapi dia suka apa? Ya,
menipu orang misalnya. Maka dari satu sisi kita berikan loyalitas kepada dia karena dia seorang muslim yang masih beriman kepada Allah dan ya Rasulnya. Tapi dari satu sisi lain kita berikan barok permusuhan karena apa? Maksiatnya itu. Karena maksiatnya itu. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan permusuhan di sini? Barok. Para ulama sepakat ibu-ibu, yang dimaksud dengan permusuhan di sini itu memusuhi dengan hati. Memusuhi dengan apa? Hati. Demikian pula dengan anggota badan. Kalau memang harus ya dengan anggota badan. Contohnya apa? Ya, contoh barok tidak tasyabuh. Kita tidak boleh menyerupai mereka dalam perkara-perkara yang itu kekhususan mereka. Iya. Nah ini ibu sekalian. Namun di sana ada perkara yang tidak termasuk wala dan baro, ibu. Contohnya apa? Contohnya seorang anak yang mencintai orang tuanya yang kafir. Cintanya hanya sebatas hubungan apa? Antara seorang anak dengan orang tua saja, bukan karena mencintai agamanya, tidak. Makanya yang seperti ini tidak termasuk wala dan baro, ibu-ibu sekalian. Demikian pula muamalah, seperti kita beli kepada di toko yang milik orang kafir, atau berbisnis dengan orang kafir. Ini tidak termasuk wala dan baro. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Hadisnya sahih. Jadi kalau kepada orang kafir sebatas muamalah boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Ibu berbisnis dengan orang kafir boleh, nggak masalah. Tapi masalah agama, masalah akidah baru di sini. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Nah ini dia makna barok, ibu. Makna barok itu dalam masalah din, masalah agama. Allah berfirman di situ, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kalau masalah agama masing-masing. Ya. Dan kita pun tidak mengganggu mereka, tidak. Makanya makna toleransi itu bu, artinya membiarkan dan tidak mengganggu. Itu toleransi namanya. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi ini kaidah yang ke-29, bahwa tidak ada yang menyebabkan kekal selama-lamanya, tidak pula batal seluruh amalnya, tidak pula menyebabkan kita barok secara sempurna, kecuali dua, itu kufur besar dan syirik apa? Besar. Mana dalilnya ibu-ibu? Adapun syirik besar, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 47. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau dia mati di atasnya. Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik, ibu. Iya. Berarti Allah benci nggak kepada kesyirikan? Allah benci nggak kepada orang yang berbuat syirik? Sementara kita sebagai seorang mukmin wajib membenci apa yang Allah benci dan membenci siapa yang Allah benci. Iya, harus itu. Konsekuensi iman itu, bu. Sebab kalau kita mencintai orang yang Allah benci, bermasalah iman kita. Kalau kita mencintai sesuatu yang Allah cintai, bermasalah iman kita. Karena konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai sesuatu yang Allah cintai, mencintai siapa yang Allah cintai, membenci sesuatu yang Allah benci, membenci siapa yang Allah benci. Itu konsekuensi iman, ibu-ibu sekalian. Iya.
Allah juga berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada untuk kalian suri tauladan pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ingatlah ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami kafir kepada kalian dan telah tampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ya, lihat ini permusuhan dan kebencian atas dasar agama, Bu. Adapun masalah muamalah duniawiyah masih boleh berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 50. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai aulia. Aulia itu artinya orang-orang yang kita berikan loyalitas secara sempurna. Ya, baik dia sebagai teman akrab kita ataupun pemimpin. Ya. Sebagian mereka itu wali-wali untuk sebagian yang lain. Siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka, maka ia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak pernah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim itu. Iya. Hati-hati ibu-ibu sekalian. Allah di sini melarang untuk memberikan loyalitas kepada orang Yahudi dan Nasrani, ibu-ibu. Tapi sebatas muamalah boleh tidak? Boleh, karena Rasulullah SAW ya menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi, nggak masalah. Sebatas muamalah itu tidak termasuk dalam wala dan baro. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian ya. Demikian pula dalilnya surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah berfirman, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. Yang dimaksud dengan cinta di sini yaitu cinta yang bersifat akidah dan agama, Bu. Adapun cinta yang berhubungan dengan tabiat manusia tidak masuk. Karena ini sesuatu yang sulit untuk dihindari. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Kita masuk ke Al-Qaidah Ats-Tsalathun, kaidah yang ke-30. Kaidah yang keberapa? 30. Kullu ma kana wasilatan lisyirki al-akbar wa wasafahu syari'u bi annahu syirkun fa asghar. Semua yang menjadi wasilah perantara kepada syirik besar dan Allah menyifatinya sebagai syirik,
maka itu namanya syirik kecil. Nah, di sini beliau mendefinisikan syirik kecil. Apa itu syirik kecil, ibu-ibu? Jadi kata beliau, semua yang bisa menjadi wasilah. Wasilah itu artinya apa sih? Perantara menuju syirik besar, ya, maka itu disebut dengan syirik kecil. Kata beliau, fasyirkul asghar haqiqatuhu majtama'a fihi wasfan. Maka syirik kecil itu hakikatnya yang terkumpul padanya dua sifat. Al-wasful awal anna syari'a wasafahu bi annahu syirkun. Yang pertama disifati sebagai syirik. Yang kedua, an yakuna wasilatan li syai'in minasyirkil akbar, sebagai wasilah menuju syirik besar. Contohnya apa? Contohnya Rasulullah SAW bersabda apa? Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah syirik. Para ulama mengatakan bersumpah dengan nama selain Allah itu wasilah kepada syirik besar. Apa itu? Meyakini selain Allah, ya, menjerumuskan kepada meyakini selain Allah dengan, ya, atau menyifati selain Allah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama menyebutkan bahwa bersumpah dengan nama selain Allah termasuk syirik kecil, bukan syirik besar. Contoh lagi, Ibu. Rasulullah SAW sabda, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Di situ Rasulullah tegas menyebutkan itu syirik kecil. Contoh lagi Rasulullah bersabda, ya, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu syirik. Apa sih tatoyur, Ibu? Tatoyur itu menganggap sial kepada sesuatu. Contoh misalnya angka ini bikin sial, hari tertentu bikin sial, bulan tertentu bikin sial. Semua syirik. Tapi syirik apa? Syirik kecil, tidak termasuk syirik besar. Kenapa? Karena itu bisa menjadi wasilah kepada syirik besar. Kapan berubah menjadi syirik besar? Kalau dia punya keyakinan bahwa angka inilah yang membuat kesialan, yang memberikan mudarat. Padahal yang bisa memberikan mudarat hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh lagi Rasulullah SAW sabda, inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah semuanya syirik. Yang dimaksud dengan ruqyah, itu ruqyah kata para ulama, ruqyah dengan sesuatu yang mengandung bahasa-bahasa aneh. Ya, bahasanya aneh lah gitu. Enggak dia ngerti. Hong cilahung coba capuh. Misalnya, apaan sih ini? Ya. Ini bisa menjadi wasilah kepada apa? Syirik. Karena apa? Karena bisa saja setan itu, Bu, atau dukun itu membubuhkan di situ nama-nama jin. Saya pernah itu waktu di desa istri saya di tanah Jawa, ya. Di sana itu sama mertua saya diperlihatkan, coba kamu lihat ini ada bungkusan yang di situ berbahasa Arab. Saya baca di awalnya itu ayat Al-Quran, di akhirnya pun ayat Al-Quran pakai bahasa Arab semua. Di tengah-tengahnya permintaan kepada nama-nama jin tuh pakai bahasa Arab. Wah, ini kata saya nggak boleh syirik ini, Pak. Hati-hati. Tapi kan itu ada Al-Qur'annya. Iya, tapi tengahnya lihat. Saya bacakan.
Ya. Wah, ini bisa jadi wasilah menuju apa? Syirik. Raja-raja itu terkadang kita lihat itu jadi wasilah kepada syirik, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula yang suka digantung di anak kecil tuh, di lehernya tuh, tamimah namanya ya. Pakai benang hitam biasanya. Kemudian dikasih tulisan-tulisan ya. Tulisannya terkadang pakai bahasa Arab ini itu, isim. Itu bisa syirik, itu jelas syirik. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Jadi kata beliau, hakikat syirik kecil itu adalah yang menjadi wasilah kepada syirik besar. Itulah syirik kecil. Iya. Kaidah yang ke-31. Al-kufrul munkar al-kufrul munakkar fil adillah kufrun asghar. Kufur, kata-kata kufur yang disebutkan secara nakiroh dalam dalil-dalil itu rata-rata kufur kecil. Iya. Kufur yang disebutkan secara nakiroh, apa sih nakiroh? Kalau ibu-ibu pernah belajar bahasa Arab, ada ma'rifat, ada nakiroh. Tanda ma'rifat biasanya dimasuki alif lam. Nakiroh biasanya tidak dimasuki oleh alif lam. Contohnya al-kufru dengan kufrun. Al-kufru pakai alif lam jadi ma'rifat. Kufrun nggak pakai alif lam, nakiroh namanya. Nah, dalam Al-Quran dan Sunnah, kata-kata kufur dengan tanpa alif lam seringkali digunakan untuk kufur kecil. Dan kata-kata kufur dengan alif lam yang sifatnya ma'rifat seringkali digunakan untuk kufur besar. Ya. Contoh misalnya ibu-ibu sekalian, hadis yang sudah saya sebutkan tadi, ithnatani bin nas huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang akan ada terus pada manusia dan itu kufrun, bentuknya nakirah, huma bihim kufrun. Apa itu? At-ta'nu fil ansab wan niyahatu 'alal mayyit. Mencela nasab orang dan meratapi mayat. Berarti ini kufur kecil apa kufur besar? Kufur kecil. Contoh lagi hadis Nabi SAW sabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali menjadi kafir setelahku. Kufaran di situ nakirah. Jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Makanya seorang muslim yang membunuh muslim yang lain tidak dihukumi kafir, tapi dia pelaku dosa besar. Dan dia terkena hukum kisos dalam Islam itu. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Jadi kata-kata kufur kalau dia ma'rifat tidak pakai alif lam seringkali digunakan untuk kufur besar. Dan kalau dia nakirah ya seringkali digunakan untuk kufur apa? Kecil. Ini dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kaidah yang ke-32 ibu-ibu. Asyirkul asghar yang qalibu ila akbar idza azumat tandidu wa qawiyatil musawah. Syirik kecil bisa berubah menjadi syirik besar. Kapan? Apabila azumat tandid menjadikan tandingannya gede, besar, kuat.
dan menyamakannya juga kuat. Artinya semakin seseorang menyamakan selain Allah dengan Allah dari seluruh sisi-sisinya, semakin besar syiriknya. Iya. Maka kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa si fulan, iya, mengetahui yang gaib seperti Allah mengetahui yang gaib, berarti dia sudah menyamakan Allah dengan si fulan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik besar, iya, syirik besar. Iya. Atau misalnya dia punya keyakinan bahwa jimat ini bisa menolak bala seperti halnya Allah menolak bala. Dia menyamakan jimat dengan kekuatan Allah untuk menolak bala. Syirik besar di sisi Allah. Iya. Tapi kalau dia meyakini jimat ini ya cuma wasilah aja kok, ya untuk cuma syariat doang. Kalau saya sih yakin banget yang memberikan manfaat, menolak mudarat hanya Allah, bukan jimat. Ini cuma syariat doang. Kita katakan syariat siapa, Mas? Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkan seperti itu. Cuma sebab aja sih. Maka kalau seperti ini belum sampai syirik besar. Tapi itu hanya syirik apa? Kecil. Karena dia menjadikan sebab sesuatu yang tidak pernah oleh Allah dan Rasulnya sebagai apa? Sebab. Tapi itu bisa menjadi wasilah kepada syirik apa? Besar. Di mana dia akan tawakal kepada apa? Jimat itu, semakin sempurna tawakalnya kepada jimat, semakin besar syiriknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat ya, orang yang pakai jimat lama-lama tawakalnya kepada jimat itu luar biasa, sampai-sampai kalau jimatnya ketinggalan ketakutan banget. Waduh, jimatnya ketinggalan ini, takut ada apa-apa. Wah, ini udah tawakalnya kepada siapa? Jimat. Kalau tawakalnya kepada Allah, ngapain pakai jimat? Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian, ini kaidah yang ke-32. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang pada kaidah yang ke-33. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.